Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan saya mau mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, shalom dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Biarlah kita mau terus setia datang pada Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, saudara ya. Karena tantangan ke depan akan semakin berat, tetapi orang yang ada dalam hadirat Tuhan, mereka yang akan tetap kuat sampai selama-lamanya. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, lebih dari nafas kami yang kami hirup, kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami membutuhkan hadirat-Mu Tuhan, bahkan lebih dari setiap hembusan nafas kami Bapa. Karena itu kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada malam hari ini membawa pujian penyembahan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau berkata di hadapan Tuhan saat ini, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku. Ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di sampingku Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku. Amin Tuhan, amin. Benanglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih lagi katakan, lebih dari nafasku Tuhan. Yes Lord Jesus, amin. Ku perlukan berjalan di samping-Mu, di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Katakan, lebih dari nafasku, nafasku Bapa, kami perlukan. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih lagi saudara, katakan pada Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan. Amin Tuhan, amin, amin Yesus. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kami perlu kasih-Mu Tuhan, lebih dari nafas hidup. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan, sebab Kau yang terbaik, Kau yang terhebat dalam hidup kami.
Mari akui di hadapan Tuhan, saudara, lebih dari nafas yang kami hirup. Kami butuh kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Lebih dari nafas yang kami hirup, kami butuh Engkau berjalan di samping kami, Tuhan. Sekali lagi katakan, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku, Bapa, kami perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tangan kami, Tuhan, amin. Bapa, untuk selamanya. Kesetiaan-Mu tidak pernah berhenti atas hidup kami, Tuhan. Bahkan seperti tiang awan dan tiang api yang menyertai umat-Mu keluar dari tanah perbudakan di padang gurun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami yang berharap kepadamu, Tuhan. Biarlah terus kasih setia-Mu ada atas kami. Sertai umat-Mu, Bapa, bahkan di masa-masa sulit sekalipun. Kami tetap percaya tangan Tuhanlah yang menopang kami. Kami datang, Tuhan, di hadapan-Mu hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dalam kesulitan apapun, kasih setia Tuhan nyata bagi kami. Seperti tiang awan yang menerangi di waktu malam dan tiang api menyertai hidup kami, Tuhan, memberi peterang bagi langkah kami. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Katakan, seperti tiang awan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu. Seperti tiang api, Tuhan, amin. Engkau menyertai langkah kami, menerangi setiap kegelapan. Dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Lebih lagi, saudara, katakan dengan iman di hadapan Tuhan, seperti tiang awan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang,
Hati kami selalu tenang di dalam Engkau Tuhan. Amin. Yesus, kami percaya tangan-Mu yang menyertai kami Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau yang menjagai kami Tuhan. Amin. Hidupku dengan kebaikan-Mu, kami percaya kasih-Mu sanggup meneduhkan dari terik persoalan dalam hidup kami Tuhan. Seringkali Bapa, kami merasa betapa teriknya persoalan yang datang di hidup kami. Bahkan seringkali ada kegelapan di depan kami yang bahkan kami sendiri tidak tahu untuk mengambil jalan apa yang harus kami ambil. Namun seperti bangsa Israel yang Tuhan sertai dengan tiang awan dan tiang api yang menerangi kegelapan di dalam jalan mereka di waktu malam, kami juga beriman Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan memberkati setiap kami dengan anugerah demi anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kasih-Mu seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Amin. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Karena itu kami menaruh harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tidak pernah hilang harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Tak akan pernah kami berhenti untuk berharap, karena Engkau Tuhan yang sanggup menjadi jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman di dalam Engkau Tuhan. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku, kami taruh padamu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Engkau Yesus kuat kami. Amin. Ku
ku percaya, ku aman dalam-Mu. Lebih lagi harapan kami Tuhan di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, harapan kami hanya dalam-Mu, Tuhan yang hidup, Kau yang sanggup memberikan keselamatan dalam hidup kami Tuhan, dalam hati kami damai sejahtera-Mu menyertai, memberkati setiap kami Tuhan yang sedang ada dalam persoalan yang berat hari-hari ini. Kami percaya tangan Tuhan sanggup menjadi jawaban atas setiap kami, karena kami percaya Tuhan segala perkara kami dapat kami tanggung di dalam Engkau. Engkau yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami Tuhan Yesus. Kami datang malam ini membawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di dalam hidup kami Tuhan. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalah di hidup kami. Amin. Engkau turut bekerja Tuhan, kerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Lebih lagi mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Tuhan, amin. Mampu, amin, menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Tidak ada perkara yang mustahil ketika Tuhan turut bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kalau kami masih boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan, biar kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya
Kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, nama saya Yuli Bu, saya seorang karyawan swasta. Saya suka mengikuti mesbah doa sejak tahun lalu. Saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan yang saya alami, Bu. Pada beberapa waktu yang lalu, ketika saya sedang menuju ke kantor saya mendapat berita bahwa Bapak Gembala saya sekaligus Bapak Rohani saya yang begitu saya kasihi meninggal karena COVID. Saya menangis sejadi-jadinya, Bu. Sesampainya di kantor, saya langsung minta izin untuk tes antigen karena malamnya saya merasa batuk dan kurang enak badan. Akhirnya tidak lama hasilnya keluar dan saya dinyatakan positif. Yang pertama kali saya lakukan saat itu adalah saya mengucap syukur. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan saya mengalami sakit ini. Setidaknya saya bisa merasakan apa yang Bapak Gembala saya rasakan. Hari itu begitu berat rasanya. Saat saya mulai isolasi mandiri sambil menyaksikan prosesi pemakaman Bapak Gembala lewat Zoom. Saya rasanya masih seperti bermimpi. Oh iya Bu, saya tinggal dengan anak saya berdua. Di hari yang sama anak saya juga menjalani PCR test. Di hari yang ketiga hasilnya keluar dan dinyatakan positif juga. Tapi puji Tuhan anak saya ini OTG ya, tanpa gejala. Jadi dia tidak ada gejala atau sakit sama sekali. Dan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dia sabar merawat saya sambil melakukan pekerjaannya. Saya mengalami semua gejala umum penderita COVID, Bu, seperti batuk, pilek, demam, sakit kepala, badan remuk, muntah-muntah, dan kehilangan penciuman dan perasa. Pada hari kelima, saya merasa sudah lebih baik. Dan saya mulai follow up semua pekerjaan saya. Tapi di tengah malam, saya tiba-tiba mengalami demam hebat. Dan saturasi oksigen saya mulai drop. Saya tidak bisa tidur dan bahkan saya mulai berhalusinasi. Rasanya seperti sudah tidak kuat lagi sampai saya berpikir apa ini saya sudah waktunya. Ya, untuk dipanggil. Di tengah kesakitan saya berusaha mengambil HP saya dan saya search YouTube channel Ibu. Dan saya mendengarkan mesbah doa. Sambil saya ikut menyembah walaupun dengan ucapan yang kurang jelas karena kondisi saya seperti orang yang sudah mulai mengigau, ya, demam tinggi. Saya terus menyembah Tuhan dan mendengarkan mesbah doa. Sampai akhirnya entah kapan saya nggak tahu saya pun tertidur. Besok paginya saya lemas seharian, Bu, dan saturasi oksigen saya terus turun di bawah normal. Namun saya belum menyadari karena saya sendiri merasa tidak enak. Dan karena saya sendiri merasa saya tidak sesak. Pada hari yang ke-8 setelah sempat meragukan alat oximeter yang kurang akurat, saya coba mengukur saturasi dengan oximeter lain. Malah lebih parah, lebih turun lagi oksigen saya. Keponakan saya yang juga seorang dokter yang terus memantau kondisi saya selama saya isoman, dia menyarankan agar saya segera ke rumah sakit untuk dirawat. Dia mengatakan bahwa saya mengalami yang namanya happy hipoksia, yaitu suatu kondisi di mana kita tidak mengalami sesak dan tanpa kita sadari saturasi oksigen terus turun. Namun saat itu saya lebih memilih untuk di rumah saja karena di rumah sakit pun sudah penuh. Bahkan sudah sampai ke tenda-tenda dengan segala resikonya. Dengan pertimbangan tersebut akhirnya saya tetap isoman di rumah dan keponakan saya putuskan saya harus memakai oksigen.
Siang hari itu saya mulai merasakan sesak nafas. Dan hari-hari saya menggunakan oksigen cukup menegangkan, Bu, karena oksigen sudah susah untuk mendapatkan. Pada hari yang ke-9, saat itu hari Minggu, lebih sulit lagi untuk mendapatkan refill oksigen. Saya hanya menatap tabung oksigen saya dan yang mulai menipis isinya. Ya, jadi karena menatap tabung oksigen terus, jadi yang muncul ketakutan, saudara ya. Dan disitulah, Bu, iman saya mulai bangkit. Saya berdoa dan saya perkatakan, Tuhan, nafasku bukan tergantung dari tabung-tabung ini Tuhan, tapi nafasku ini adalah milik-Mu. Bahkan udara pun Engkaulah yang empunya, dan aku adalah anak-Mu. Saya juga adalah keturunan Abraham. Jadi masa aku harus traveling untuk mendapatkan oksigen ini Tuhan? Saya tidak mau Tuhan, saya mau bernafas bebas Tuhan. Di situ juga saya teringat ya sebuah lagu lama, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus. Saya ganti dengan dalam nama Yesus, saturasi saya naik. Terus menerus saya nyanyikan itu, Bu. Pokoknya saya tetap kekeh untuk nyanyi, yang penting saturasi saya naik. Oh iya, sebelum itu saya juga sempat mendengarkan kesaksian Ibu tentang perjamuan kudus. Saat Ibu mengalami COVID, saya pun melakukan itu, Bu. Dan memang terasa banget lega dan saya jauh lebih tenang setelah perjamuan kudus. Hari-hari pun saya lewati dengan tetap mengucap syukur dan saya perkatakan bahwa Tuhan baik. Dalam segala keadaanku, saya juga terus mengucap syukur, saya mengalami segala kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Mulai dari keluarga, atasan, teman kerja, teman-teman yang tinggal di satu kota, bahkan yang jauh sekalipun, bahkan tetangga dan saudara-saudara seiman. Semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mereka terus menawarkan bantuan dan memberikan segala sesuatu kebutuhan saya, mulai dari obat-obatan, vitamin, makanan, oksigen, dan lain-lain. Semua kebutuhan saya dipenuhi. Saya menangis, Bu, dan sungguh saya merasakan pemeliharaan Tuhan atas saya dan anak saya. Puji Tuhan, saat itu juga kritis saya sudah terlewati dan hari ke hari saya semakin membaik. Semua gejala sudah hilang, saturasi kembali normal, sesaknya juga hilang dalam waktu dekat dan saya akhirnya melakukan PCR test, Bu. Demikian Ibu Debbie, biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi berkat dan semangat buat semua teman-teman yang sakit saat ini. Saya berterima kasih di saat-saat berat saya, mesbah doa dan mesbah syukurlah yang selalu hadir untuk menguatkan. Maaf, Bu, kalau kesaksian saya panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Terima kasih banyak Ibu Debbie, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Luar biasa kesaksiannya saudara ya, mengalami terinfeksi COVID. Ya, dan di masa-masa itu kita bisa bayangkan hari-hari ini orang masuk rumah sakit sudah penuh, tidak ada tempat, cari tabung oksigen juga susah. Ya, jadi disinilah kita harus terus mempraktekkan iman kita. Yang menjadi satu saya garis bawahi dari kesaksian ini adalah ketika tabung oksigennya terus menipis ya, dan di pikirannya adalah susah untuk cari refill lagi. Saat itu imannya pun bangkit dan dia perkatakan, aku percaya bahwa nafasku itu bukan dari tabung ini tapi berasal dari Tuhan. Dan aku percaya bahwa Tuhan yang menciptakan oksigen itu gratis, aku gak perlu cari. Saudara, Tuhan itu melihat iman kita. Ketika iman kita naik, maka imun juga naik. Kenapa? Karena ada rasa percaya kepada Tuhan. Orang yang imannya naik itu, saudara, energi positif dalam tubuhnya itu banyak. Karena itu dia imunitasnya naik.
sehingga satu orasi oksigennya yang tadi terus menurun mulai naik juga. Memang ya ketika saturasi oksigen itu turun itu bisa tiba-tiba drastis, makanya para penderita COVID ini bisa tiba-tiba meninggal tanpa kita sangka, saudara. Ya, saya mendengar kemarin teman saya kesaksian, dia kena COVID ya, dan malam itu kakaknya juga kena COVID, ayahnya sudah meninggal karena COVID. Ya, malam itu mereka masih video call saling menguatkan. Kakaknya bilang kamu harus kuat ya, pokoknya harus kuat. Malamnya kakaknya meninggal. Karena memang saturasi itu ketika dia turun ya, mulai dari angka 98 normal, 96, 94, 90 itu turun terus, itu bisa tiba-tiba drop, dan itu yang menyebabkan orang sesak nafas dan akhirnya meninggal. Tapi di saat kita terus mengandalkan Tuhan, memperkatakan, saya sekali lagi mau berkatakan bahwa ingat saudara, nafas kita bukan ditentukan oleh tabung oksigen, tapi itu dari Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Kita semua diberkati Tuhan dengan kesaksian ini ya, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita masuk di Yeskiel pasal 44. Kemarin kita sudah selesai dengan 43. Yeskiel 44 firman Tuhan berkata, pintu gerbang timur yang tertutup. Ayat pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu oleh karena ia, ayat 3 ya, hanya raja itu oleh karena ia raja boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Saudara yang terkasih ya, ada satu pintu yang Tuhan bilang itu pintu tidak boleh ya dibuka oleh siapapun ya, kecuali nanti raja. Pintu itu harus tetap dalam keadaan tertutup kata Tuhan ya. Gerbang itu harus tetap tertutup, tidak boleh dibuka. Saudara, ada beberapa alasan mengapa pintu itu harus tetap dibiarkan tertutup ya. Yang pertama itu adalah karena Allah sudah memasuki bait suci melalui pintu gerbang ini. Ya, ingat tadi dikatakan Tuhan berfirman, karena aku sudah masuk, Allah Israel sudah masuk melaluinya, karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Jadi ketika Tuhan masuk itu dibuka, lalu dia masuk, lalu ditutup saudara. Ya, dan ini menjadi sebuah gambaran bahwa karena Tuhan sudah masuk melalui pintu itu, dan ya tidak ada seorang pun yang boleh membuka atau melewati tempat itu ya. Jadi yang pertama alasannya karena Tuhan sudah masuk. Yang kedua, pintu gerbang yang tertutup itu menunjukkan bahwa Allah tidak akan pernah keluar lagi untuk meninggalkan bait sucinya. Ketika Tuhan masuk lewat pintu gerbang itu menandakan dia tinggal di dalam bait itu, dan dia tidak akan lagi pergi ya dari pintu itu dan meninggalkan baitnya atau anak-anaknya, umatnya. Pintu gerbang yang tertutup akan mencegah orang-orang menyembah matahari dari dalam pelataran bait suci ketika matahari terbit di timur. Ya, itu juga alasannya, karena mereka suka menyembah dewa matahari ya pada waktu itu. Jadi dicegah jangan sampai terbuka, karena kalau mereka melihat matahari, mereka akan menyembah. Artinya apa? Hanya Tuhan saja yang boleh disembah dan layak untuk disembah. Ayat yang ketiga tadi di sana dikatakan ya, hanya raja itu ya, oleh karena ia raja dia boleh duduk di sana. Meskipun Kristus disebut raja saudara, tapi raja ini ya, di sini kata raja bukan untuk Kristus sebutannya. Ya, karena di sini dikatakan dia akan mempersembahkan kurban kepada Allah, dan rajanya ini juga huruf kecil. Dan dia hanya bisa masuk melalui balai gerbang, ya, berarti dia adalah seorang bangsawan atau pemimpin kota.
Tetapi ini berbeda dengan raja-raja lain karena dia adalah raja pilihan Allah, raja yang adil. Ya, namun sekalipun demikian, ya beberapa orang menganggap raja ini adalah sebagai seorang tokoh nabi yang meramalkan kedatangan Kristus yang akan mempersembahkan dirinya sebagai korban kepada Allah. Ya, jadi ini adalah gambaran. Ada sebagian ahli yang mentafsirkan bahwa ini adalah gambaran Kristus yang akan datang dan mempersembahkan dirinya. Jadi dialah yang boleh masuk. Saudara, ayat yang keempat berkata, di sana petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan, maka aku sujud menyembah. Ya, ayat yang kelima. Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik. Lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu. Mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan tentang segala hukumnya. Ya. Dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. Ayat yang ke-6, katakanlah kepada kaum pemberontak yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel. Ya, ayat 7, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya, maupun dagingnya masuk ke dalam tempat kudusku dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya. Waktu kamu mempersembahkan santapanku yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Saudara, ternyata yang bisa masuk ke bait suci itu tidak sembarang orang. Tuhan berkata pada Yeskiel, aku akan memberikan aturan-aturan siapa saja yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Ya maaf saudara, kita semua memang punya hak istimewa untuk datang pada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata hanya orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya yang boleh bertemu dengan Tuhan. Karena itu sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita harus minta kekudusan supaya Tuhan mengampuni pikiran kita, perkataan dan seluruh perbuatan kita supaya kita kudus dan tidak bercela. Karena hanya orang-orang khusus yang boleh masuk, Tuhan bilang. Orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang najis, ya tidak diizinkan karena mereka akan menajiskan tempat itu. Namun sekarang kita bersyukur kita bisa datang kapan saja karena ada darah Kristus yang sudah mengampuni. Tapi jangan bermain-main dan menginjak-injak pelataran dan ya bait Allah, saudara. Ayat yang ke-8, kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Ayat 9, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku, ya setiap orang-orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Saudara yang terkasih, orang-orang yang belum percaya tidak diizinkan masuk ke bait suci ya pada zaman itu. Penglihatan Yehezkiel adalah untuk ibadah yang dipulihkan dan dimurnikan, di mana hanya orang-orang yang menyiapkan diri mereka secara fisik dan rohanilah yang dapat masuk untuk mengadakan ibadah dan kebaktian dan berpartisipasi di dalam bait Allah. Ya, saudara, kita melihat di sini bahwa ada orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak diizinkan untuk bergabung dalam ibadah. Ya, artinya dengan menerima standar-standar iman dan praktik yang dinyatakan dalam hukum Allah. Ya, jadi tidak semua boleh sembarang masuk keluar di dalam baitnya Tuhan. Ya. Kalau sekarang banyak orang bermain-main melayani Tuhan tapi masih bersinah, melayani masih selingkuh, melayani masih
kepahitan, melayani, masih menyimpan segala dosa, maka kita belajar dari kitab malam hari ini. Kalau kita diberi kesempatan untuk masuk di bait suci, mari kita menghormati kesempatan itu dan kita memberi diri kita yang kudus dan tidak bercacat kepada Tuhan. Karena dialah yang sudah memberikan dirinya sendiri, darahnya sendiri, dipersembahkan bagi kita. Karena itu saudara, tidak ada perkara yang mustahil asal kita mau bertobat. Maka Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, menyucikan dan menguduskan kita dan memperbolehkan kita masuk asal kita mau datang menghormati kekudusannya. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Kami percaya, oh Kau Tuhan yang mampu menaklukkan segala masalah, bahkan dosa-dosa kami Tuhan yang menghalangi perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami Bapa. Amin, amin, amin. Bagi kebaikanku, kami datang di hadapan Tuhan malam hari ini membawa hidup kami. Kami mau tinggalkan segala kenajisan kami yang dapat mengotori rumah bait Allah, yaitu tubuh kami dan hidup kami. Sucikan dan kuduskan dalam pikiran, perkataan, hati, seluruh perbuatan. Tidak ada amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan. Kami mau buang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk senantiasa berharap dan percaya kepada Tuhan. Bapa, mampukan setiap kami Tuhan untuk sungguh-sungguh berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna atas hidup kami. Ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Diberkati dalam usaha pekerjaan, diberkati dalam segala pergumulan. Anak-anak tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, oma, opa kami, orang tua kami yang sedang sakit hari-hari ini, semua keluarga besar kami. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, terutama dalam jiwa kami, supaya tidak ada ketakutan, kekecewaan, tidak ada amarah, kepahitan, kebencian. Kami buang semua itu dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan untuk semua orang-orang yang bergumul dengan penderitaan dalam hutang piutang, pergumulan yang berat Tuhan, ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, apapun dosa yang mengikat, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Bawa kami dalam perkenanan-Mu. Berkati juga Tuhan setiap orang yang merindukan punya keturunan, biar boleh memperoleh keturunan ilahi, anak-anak keturunan ilahi. Dibukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom buat Indonesia Tuhan, melawat bangsa ini, buat Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri yang terus berdiri dalam kesatuan. Tuhan memberkati, menyertai bangsa ini aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkati tanahnya, diberkati penduduknya, diberkati semuanya. Biarlah terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan terus memberkati untuk para tim medis juga yang terus berhadapan dengan pandemi corona ini. Tuhan menyertai, memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus senantiasa. Bapa, perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih juga Tuhan terus memberkati untuk semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia.
Tuhan perlindungan Tuhan sempurna, kami percaya lawatan Tuhan tercurah. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami sehingga kami berkemenangan. Bahkan apapun masalah persoalan kami mau bilang di dalam nama Yesus ada jawaban, ada jalan keluar. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkati engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga hidupmu berkenan di mata Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.